Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkas. Salam Bumbung Garda Sakira. Gura. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Bang Don. Tentunya di edisi Senin 13 November 2023. Masih di acara BIB, Bang Ipul Bicara ya. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, di acara BIB kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu yang berjudul Kemanakah Pemangkar Berlabuh di 2024 ya. Sudah hadir bersama saya Ketua Umum dari Garda Sakira. Saya sapa dulu beliaunya, yaitu Bang Ipul. Selamat malam Bang Ipul. Selamat malam Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita tahu bahwa sebentar lagi rakyat Indonesia akan berpesta demokrasi, tepatnya di bulan Februari. Di situ akan ada pilihan legislatif dan juga pilpres. Dan tadi tepatnya 3 pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPU, yaitu ada pasangan Ganjar Mahfud, kemudian ada Prabowo dan juga Gibran, dan yang ketiga ada pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Nah, ini menarik untuk kita bahas ya, karena pada tema kali ini kita akan mengangkat tentang sesungguhnya kemanakah pemangkar akan berlabuh. Baik pemirsa, saya langsung sapa dulu bersama Bang Ipul. Bang Ipul, ini tentunya menjadi pertanyaan bagi semua pihak ya, karena kita tahu bahwa di luar sana sudah banyak relawan-relawan dan simpatisan yang sudah mulai muncul mendukung salah satu 3 pasangan calon tersebut ya. Dan ini juga akhirnya menjadi sebuah tanda tanya. Ada beberapa pertanyaan juga. Nah, ini pemangkar ini kemana gitu kan? Dan kali ini akan kita bahas itu Bang gitu kan. Pertanyaannya simpel sesungguhnya ya. Bang Don. Kenapa berdirinya pemangkar atau pemangkar ada di mendukung dari calon ini, kenapa menjadi sebuah pertanyaan? Ya, karena biasanya kita tahu bahwa pemangkar ini selalu muncul, selalu tampil ketika ada momen-momen khususnya di Pilpres. Kita feedback dulu di tahun 2019 Bang ya. Kita ingat bahwa khususnya di Situbondo ini antara Prabowo dan juga Jokowi pada waktu itu banyak orang yang kembali ya? Jokowi dulu baru Prabowo 0102. Oh ya, siap ya. Ya, nomor urutnya begitu. Saya masih ingat itu. Ya, siap. Yang pasti ada 2 pasangan calon lah pada waktu betul. itu ya. Kita bicara di Situbondo dulu Bang, bahwa pada waktu itu banyak orang yang meragukan Jokowi ini menang, atau bahkan ada yang berkomentar bahwa Jokowi akan ketinggalan jauh dengan suara Prabowo. Artinya Prabowo akan unggul telak lah pada waktu di 2019. Mungkin yang dimaksud oleh Bang Don adalah melihat dari pengalaman ya. Ya, betul. Artinya ini kalau misalnya di Spanyol ini El Clasico. Ya, El Clasico ya. Jadi kejadiannya di 2014 kalau yang gitu ya. Kejadian 2014 juga ada Pilpres yang sama head to head juga berhadapan, yaitu antara Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, betul. Yang mana pada waktu itu selisihnya cukup signifikan. Betul, di 2014. Kalau nggak keliru 60% berapa dengan 30% berapa, atau ya 50 berapa atau 40 berapa. Kalau selisih dari suara itu sekitar tahun 2014 itu 16.000 kalau tidak keliru. Ya. Nah, sehingga itulah yang mungkin menyebabkan bahasa bahwa akan sulit menyeimbangkan atau menaikkan persentase, karena begini Bang Don. Ya. Sama dengan survei. Demikian pula kalau sudah kita bicara tentang real count, Bang Don. Ya. Di dalam real count itu naik 1-2% itu hal yang sangat sulit. Makanya pada waktu itu
Kalau nggak keliru Bang Ben juga kita libatkan ketika kita ada pembicaraan dengan tim pusat ya, dengan Jakarta, dan pada waktu itu memang ada pesimistis yang timbul bahwa suara Pak Jokowi di Situbondo itu akan kembali lagi, mengulang kembali di tahun 2014. Ya. Mungkin itu yang menyebabkan sebagian orang pada waktu itu pesimis. Yang penting bisa menaikkan beberapa level, beberapa persen. Tapi pada waktu saya masih ingat ketika itu Bang Ipul hanya bilang kita lihat saja gitu. Nah ini kan pertanyaan juga pada waktu itu. Kita lihat saja itu kan juga pertanyaan Bang gitu. Coba mungkin bisa bahasa yang pada waktu itu saya bilang begini. Memang kita di 2014 pada waktu itu adalah Jokowi selisihnya 16.000. Ya toh. Nah, kalau kita menginginkan kemenangan di Situbondo, bahasa saya adalah kita lihat saja. Ya, itu ucapan yang disampaikan Bang. Tapi saya pastikan pada waktu itu bahwa Prabowo dengan Pak Jokowi tidak akan selisih jauh, bahkan bisa dikatakan berimbang. Selisihnya adalah di 0, bukan angka di dua angka di depan koma ya. Tapi di belakang koma aja, 0, berapa gitu loh. Yang itu sempat ditertawakan juga, itu sesuatu hal yang mustahil Bang, jika di Situbondo itu suara Pak Jokowi itu bisa mencapai pada titik itu, kan begitu toh? Jadi di sana saya berusaha untuk meyakinkan. Kembali lagi saya katakan bahwa politik itu adalah seni. Dan ketika kita berbicara politik, kita tidak bisa jauh dari namanya pergerakan. Makanya selalu saya gantikan pergerakan, politik, dan seni pada waktu itu kan Jadi artinya pada waktu itu saya memang mengatakan bahwa kalau kita menang kita lihat dulu, tapi kalau persentase ini kita naikkan, saya yakinkan itu akan bisa naik, meskipun pada waktu itu ditertawai kan begitu Jadi mengingat kembali nih akhirnya ya. Nah, sebentar Bang, ketika sudah kita tahu hasil pada waktu itu di 2019 yang ternyata itu hanya selisih 1000 sekian lah gitu kan. Juang untuk kemenangan pasangan yang bisa melampaui harapan mereka, yaitu hanya selisih yang semula itu berapa ini namanya 16.000, akhirnya hanya 1.000 ya. Selisihnya dari 16.000 ring itu akhirnya kita padatkan. Yang pada waktu itu ya akhirnya kita tertawa-tertawa saja gitu. Singkat cerita, dan jangan lupa Bang Don, kalau teman-teman mengingat kilas balik tentang hal tersebut itu, bahwa kita sudah memprediksi menggunakan realcon dari Pemangkar itu sekitar sore hari. Kita sudah bisa mengetahui suara yang masuk itu sekitar sore hari, yang lain masih belum keluar ini. Nah, tapi ini kita keluarkan di sore hari, dan itu ternyata selisihnya, perbedaannya, margin errornya itu saya katakan 1,66% saja di margin errornya itu gitu loh. Dan ternyata ya hampir sama dengan keputusan KPU Situbondo. Kan begitu Bang Don? Tapi yang Bang Don rasakan, karena Bang Don pada waktu itu memang kita ini sebelum memasuki kita menganalisa dari ini, merasakan bagaimana sesungguhnya pergerakan dari tim Pemangkar sendiri kan, yang betul. Pada waktu itu saya bentuk namanya SKJM SKJM Situbondo Kawal Jokowi Ma'ruf terus SKU Situbondo Kawal Ulama. Saya yang agak lupa ini STFJ Bang, Situbondo apa ya di belakangnya itu itu juga ada, itu daerah Pasir Putih yang kita buat ini. Terus Puja Panarukan untuk Jokowi toh. Terus kita ada sekitar 5-6 nama atau bagian-bagian terkecil untuk kita membentuk, mengakomodir, itu salah satu pergerakannya. Dan jangan lupa Bang Don, toh, mungkin ini yang menarik untuk perhatian oleh warga, atau mungkin oleh Bang Don sendiri yang sampai sekarang juga baru kali ini langsung ini masyarakat Situbondo dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa baru kali ini tim Pemangkar memang duduk dan berbicara dan langsung kita live kan sesungguhnya kemana analisanya kan begitu ya Bang Don
Jadi itulah yang mungkin menjadi ketertarikan Bang Don pribadi dan juga mungkin masyarakat Situbondo. Pada waktu itu kita hanya berenam loh. Di Situbondo pada waktu itu hanya berenam. Tim pemangkar S1 dengan Garda Sakera, GP Sakera pada waktu itu tidak lebih hanya dari 6 orang itu. Betul. Di 2014. 2019. 2019. Kita mampu melejitkan itu. Ya. Ya. Mengejar suara yang di 2014 ya. Belum lagi pilkada. Ya. Belum lagi pilkada loh ya. Belum lagi pilkada. Hal yang tidak mungkin akan kita mungkinkan pada waktu itu karena sesungguhnya politik itu kalkulatif kan, Pak. Politik itu kalkulatif. Kita waktu itu hanya berenam. Yang penting teman-teman pada waktu itu mengikuti apa yang saya instruksikan. Nah kan begitu. Yang lain kan ini adalah simpatisan dulu, tapi brainnya itu 6. Bayangkan sekarang Garda Sakera dan tim pemangkar ada hampir di tiap kecamatan dan di tiap desa anggotanya. Bayangkan saja. Ya toh. Lah ini juga menjadi tester dari Garda Sakera. Apakah nanti Garda Sakera mampu seperti di 2019 ataukah dengan bertambahnya puluhan anggota anggota Garda Sakera dan dalam pemangkar ini bertambahnya justru tidak ada kemampuan. Nah ini kita nanti uji. Ini juga bisa menjadi sebuah pengujian untuk diri saya Bang Don. Karena pada waktu di 2019 itu kita bergerak secara kualitatif. 6 orang mampu memporak-porandakan semuanya. Dan sekarang kita memiliki kuantitatif. Tinggal pertanyaannya di kualitatif. Ya toh, di kualitasnya saja. Kalau kuantitatif nyata bahwa Garda Sakera memiliki puluhan anggota. Sudah berkembang lah. Sudah berkembang, baik juga di tim-tim yang lain. Belum lagi simpatisan kita gitu loh. Seharusnya dalam kalkulasi ya kita akan lebih memiliki kemampuan untuk kita mengambil peran dalam partisipatif di dalam Pilpres pada kali ini ya Bang Don ya. Kita berbicara di Pilpres ya. Jadi begitu Bang Don mungkin ya yang membuat orang-orang bertanya-tanya kemana kan begitu ya. Ya betul. Oke. Ya. Jadi itu pemirsa ya kilas sejarah di 2019 di mana pada waktu itu banyak orang yang memprediksi Jokowi akan masih tertinggal jauh dengan suara Pak Prabowo ya. Tapi fakta dan realnya itu hanya selisih suara 1000 sekian lah ya. Begitu ya. Konseptornya siapa dulu gitu. Itu bahkan saya ingat betul kita sempat ditelepon LBP pada waktu itu karena memang Luhut ini luar biasa ya perannya untuk kemenangan itu gitu. Begitu Bang Don? Ya oke. Nah, tentu maka 2019 itu sekarang kita ke 2024 Bang ya. Itu sejarah lah di 2019 gitu kan. Maka ini yang akan menarik di 2024 tentunya. Nah, tadi KPU sudah menetapkan bahwa resmi ya 3 calon presiden dan calon wakil presiden ini ada 3 ya, ada 3 yang sudah ditetapkan. Tadi saya sudah sampaikan di awal yaitu pasangan Ganjar dan Mahfud, kemudian Prabowo dan Gibran, lalu kemudian ada Anies dan Mohaimin. Nah, melihat dari 3 sosok calon presiden, calon wakil presiden, bagaimana Bang Ipul melihat dari ketiga ini dulu Bang? Oke. Bang Don dan masyarakat Situbondo serta masyarakat Indonesia pada umumnya karena kebetulan ini juga live TikTok yang mana sahabat-sahabat saya tadi saya coba Bang Donnya sekilas balik maghrib saya masuk ke room nasional ya. Ya seperti biasa akhirnya ketika tahu saya masuk langsung saya diundang kan ya, diundang di dalam komal itu karena kita sudah mulai aktif sesungguhnya sekitar akhir bulan Desember ya di TikTok dan setelah itu saya memvakumkan diri memvakumkan diri kita muncul akhirnya kita ditanya lagi. Prinsipnya adalah begini Pak, bahwa saya sekarang hanya akan membahas terkait dengan capresnya. Oke. Ya, capres ya. Capres.
Kenapa Bang Don? Saya tidak tidak menaikkan dari cawapres, tapi ini akan saya pertimbangkan juga cawapresnya. Karena pada prinsipnya setiap kita memilih, keinginan kita adalah menang. Tapi kita harus bisa memilah-milah dulu peran dan fungsi dari capres dan cawapres, presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan pilpres, pilgub atau pilgub, posisi cawapres atau posisi orang nomor 2 ini, ya Bang Don ya, ini selalu dikategorikan hanya di dalam, Bang Don, di dalam penentuan terkait dengan jumlah. Gitu. Paham tidak maksud saya? Terkait dengan meraup suara. Jadi untuk di cawapres itu hanya naik di dalam masalah popularitas. Populer enggak orang itu? Gitu loh. Dan itu yang bisa menopang suara, begitu maksudnya? Fungsinya hanya menopang suara. Karena polisinya nanti yang berperan penting di dalam pemerintahan itu adalah RI 1-nya. Kalau di pilgub ya gubernurnya. Kalau di kabupaten itu bupatinya, kalau di kota Madia itu adalah wali kota. Dan di mana-mana ini berlaku, Bang Don. Sesungguhnya struktur ini berlaku. Makanya saya akan fokus, karena kalau saya nanti setelah saya mendeklarasikan ini, maka ke belakang saya akan menaikkan sosok-sosok yang kita sedang kita kawal, ya, artinya begitu ya Bang Don. Jadi yang kita lihat adalah capresnya dulu, cawapresnya ini hanya sebagai penambah saja, karena kita tahu bahwa tidak harus, dan ini ternyata sudah mulai terbukti kan, gitu loh. Tidak harus seorang cawapres itu adalah orang yang memiliki kemampuan kualitas, tidak harus. Dia punya orang, dia punya modal, dia bisa terpilih. Dimanapun itu, dimanapun, entah itu di pilgub itu terjadi tuh ya. Ya makanya ini sementara kita kesampingkan dulu. Yang pasti kita harus bersepakat bahwa 3 orang ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Kita harus bersepakat. 3 orang ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Kenapa? Karena dia terpilih untuk mewakili organisasinya, mewakili partainya, atau mewakili pilihan partainya, untuk dia naik dan mencalonkan atau dicalonkan oleh partai tersebut. Jadi tidak bisa kita nafikan bahwa si A atau si A ini bodoh, nggak bisa. Yang pasti dia di atas rata-rata masyarakat kita, apalagi kita. Nah, itu dulu, agar apa? Kita bisa menghormati seluruh calon presiden tersebut. Sepakat. Betul? Yang kedua, Bang Don, jangan lupa, dan ini selalu saya katakan, kita, Bang Don, itu memiliki tanggung jawab ketika kita mengusung, ketika kita mendukung, bahkan melopori lahirnya seseorang, atau orang yang tidak mengetahui dan mengenal lahirnya mengenal. Kita harus punya tanggung jawab. Ini juga pesan saya kepada partai-partai selain kita loh ya. Selain kita. Makanya nanti akan saya bahas juga apa pertanggungjawaban Garda Saghera, apa pertanggungjawaban tim pemakar terhadap pemilihan di 2019. Nanti akan saya jawab. Harus ada. Kita nggak bisa sekedar kita mengusung, ya, apalagi partai nih ya, mengusung terus dia akan cuci tangan dari persoalan-persoalan itu. Nggak bisa. Dia harus bertanggung jawab juga, gitu ya. Terutama calon yang diusung dan jadi, kan begitu, Pak? Iya, calon yang diusung dan jadi, gitu. Yang nggak jadi pun juga harus dia punya tanggung jawab, artinya harus memberikan pendewasaan bahwa ya kalau sudah tidak jadi ya udahlah, tidak jadi, jangan sampai terjadi legowo dan yang lain-lain. Jadi itu, demikian pula tim pemakar atau Garda Saghera, Bang Don, saya harus berhati-hati. Maka saya harus memilah-milah putra-putra terbaik ini yang pada akhirnya hari ini saya harus memilih. Kenapa? Karena kita tidak sekedar untuk mencari sebuah kemenangan. Karena how to win
Bagaimana mencari menang itu adalah hal yang terpenting di dalam prinsip ganda sakera. Iya toh? Ya. Makanya selalu saya katakan, termasuk kepada Fatoni, saya katakan, kalau kamu jadi pengacara, saya berharap kamu tidak mencari kemenangan, tapi saya berharap kamu mencari kebenaran. Karena kalau kemenangan bisa menyisihkan kebenaran, berbagai macam cara untuk mencari menang. Ya. Dan ini tidak baik untuk bangsa ini, atau untuk organisasi atau apapun, untuk diri sendiri itu tidak baik. Ya. Jadi dari 3 orang ini yang saya tadi katakan baik, maka kita punya tugas. Ya, saya sebagai ketum dan saya sebagai pembina Pemangkar, terutama untuk kawasan Situbondo, saya harus memiliki kewajiban dan tugas untuk mencari yang terbaik, baik di antara yang baik tersebut. Begitu kan? Oke. Ya. Siap. Ya. Nah, jangan terlalu masuk dulu gitu, jangan kesusu dulu. Dan soalnya ini ditunggu-tunggu. Oh gitu. Ya. Enggak, artinya begini, Pak. Dari 3 sosok ini, ya tentu sudah banyak orang tahu lah, Bang, ya, siapa. Artinya cukup banyak dikenal namanya lah, ya, Prabowo, kemudian Ganjar, dan juga Anies gitu kan. Bahasanya begini, Bang. Ya. Banyak orang tahu tapi belum tentu mengenal. Betul. Namanya sudah banyak diketahui orang. Ya. Fungsi ganda sakera, fungsi pemangkar. Iya toh, itu memperkenalkan kepada masyarakat Situbondo. Siapa tahu masyarakat Situbondo bersepakat dengan kita. Itu fungsinya. Makanya saya katakan di dalam pemilihan, Bang Don, setiap calon itu, sekali lagi saya katakan, jangan lupa kalian itu, kita ini sebagai pemilih, kita ini adalah produk dari mereka. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam hal, Bang Don, ya, tipuan-tipuan yang dibuat. Tipuan-tipuan yang dibuat, cara-cara yang dibuat hanya untuk agar kita dikenal dengan harapan kita terpilih. Gitu. Tapi bukannya dalam politik segala cara boleh, Pak? Segala cara boleh. Itu bagi teman-teman atau bagi para partai politik atau bagi orang-orang yang masuk di dalam politik, segala cara boleh dilakukan. Iya toh? Nah, yang sendirian ini kan warga, Bang. Yang sendirian ini kan masyarakat. Maka kita wajib namanya mencerdaskan masyarakat agar supaya masyarakat tidak menjadi objek. Iya toh? Ya. Dari permainan hanya untuk membuat masyarakat terpilih, iya toh? Memilih dengan cara-cara ya untuk promo dia. Sekali lagi saya katakan, Pilpres, Pilgub, Pilbub itu bukan kontestasi, Bang Don, ya, ajang pencarian bakat, baik itu tentang penyanyi, ya toh, ya, tentang lagu, pencipta mungkin ya Bang Don, ya, tentang tari, atau mungkin rakyat bukan masuk ke dalam hal untuk menaikkan namanya followers. Menaikkan followers dengan tujuan agar nanti ini bisa terjual menjadi namanya tukang branding itu namanya. Tukang branding. Tapi dia dijadikan branding, dijadikan iklan. Endorse. Ya. Nah, pilgub itu bukan itu. Karena kita mencari sosok pemimpin. Bagaimana mencari sosok pemimpin, Bang Don? Track record. Ya. Jejaknya. Coba seperti sekarang ambil contoh. Iya toh? Ya. Kontestan dangdut misalnya. Maka dia itu ya akan selain suara, dia itu akan menunjukkan attitude-nya. Ya. Selain attitude juga dia akan menjalankan orang-orang di bawahnya. Memilih bahkan sampai pulsa habis hanya untuk itu ya misalnya ya. Atau orang tuanya kemana-mana. Tapi ini kontestan. Nah kalau ada orang yang juga ingin mencari agar supaya followersnya banyak, ini biasanya dilakukan oleh para Bang Don, endorsement. Ya. Contoh sekarang Mbak Im Wong, iya toh? Ya, Mbak Im Wong, terus apa Raffi Ahmad, yang lain-lain. Iya toh? Ya. Itu tujuannya bukan untuk Bang Don, mohon izin ya. Tujuannya bukan untuk membuat bahagia nantinya ketika dia followersnya sudah banyak kepada followers. Ya, tapi
Ya kepada dia, Ya. karena ketika followers banyak, disitulah dia itu bisa tawar-menawar kepada beberapa produk iklan. Bahwa saya punya followers, di mana ketika saya mengendorse produkmu, saya itu naik. Makanya jangan heran ketika Raffi Ahmad, Baim Wong, Take and Give, dia membuat sebuah acara khusus yang mana pertanyaannya sangat mudah dan biar dijawab diambil 3 atau 10 atau 100 orang. Dia mengeluarkan itu, tapi jangan lupa itu umpan yang akan dimakan. Iya. Nah, pemimpin bukan seperti itu. Pemimpin harus melihat track recordnya, bukan hanya ketika dia itu akan di-endorse untuk mendapatkan namanya pekerjaan. Ya, mendapatkan endorsement itu kan pekerjaan ya. Itu pemimpin bukan seperti itu, tapi harus kita tahu track recordnya. Kalau track record itu ternyata tidak benar, maka dia jangan jadikan pemimpin. Jangan dipilih ya Bang ya. Ya jangan dijadikan dulu. Ya. Jangan dijadikan dulu, yang pada akhirnya nanti terakhir adalah vote atau memilih. Iya toh? Jangan-jangan nanti karena Baim Wong memberikan seperti itu terus dipilih menjadi cawapres misalnya ya. Ya kacau lah negara. Karena dia bukan untuk itu, dia memberikan umpan, itu memberikan makan, meminta bantuan kepada di bawah agar dia terendorse, naik sehingga ratingnya dia itu menjadi naik. Itu pemimpin bantuan. Nah, fungsi pemangkar kita mempelajari itu dari 3 calon kandidat ini, Banton, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Ini sesuai dengan yang mencalonkan. Ini harus kita cari siapa yang terbaik. Bagaimana mencari yang terbaik? Track record. Track record dari ketiganya ini, apakah dia itu memiliki kemampuan sehingga kita memiliki harapan sebagai rakyat. Orang itu kalau sudah menjadi pemimpin nasional, dia akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Itu penting. Nah, selain track record per person, ini nanti kan kita bahas. Kita juga harus tahu, Bang. Seorang sopir yang baik, kalau terjadi kecelakaan, belum tentu sopirnya yang salah. Bisa jadi mobilnya juga yang bermasalah. Artinya apa? Saya bertanya balik kepada Bang. Ya toh? Yang dimaksud penguasa itu terbagi menjadi berapa di Indonesia? Arti penguasa itu siapa penguasa tertinggi di Indonesia? Presiden secara eksekutif. Presiden. Iya toh? Tapi siapa penguasa dari pembuat undang-undangnya? Dewan. Siapa tertingginya? Legislatif dong Pak? Siapa tertingginya di keanggotaan dewan tersebut? Ketua dewan. PDIP ya. Partainya, oke. Saya. Jadi kekuasaan itu terbagi menjadi 2. Kekuasaan secara pribadi, yaitu presidennya. Yang kedua itu kekuasaan secara kepartaiannya. Itu adalah penguasa Indonesia. Jadi penguasa Indonesia itu ya 2 itu. Yang bermain, yang mengambil peran di dalam percaturan, perundang-undangan, keperilaku dan yang lainnya dua golongan ini. Itu juga menjadi pertimbangan dari tim pemangkar. Nah, itu harus jadi pertimbangan. Seperti yang tadi saya katakan, saya punya sopir bagus, tapi ternyata mobilnya, partainya ini misalnya remnya blong. Ya tetap nubruk, tetap nyelonong akhirnya penumpangnya ini tidak terselamatkan, bisa jadi orang yang di luar juga tidak terselamatkan. Ini juga menjadi pertimbangan kita, Bang. Begitu, Bang. Artinya supirnya harus bagus, ahli, kemudian kendaraannya juga harus bagus. Idealnya kan begitu. Minimal
Di antara ketiga sopir, saya akan mencari yang terbaik. Ya. Nah, ganti dulu. Demikian pula di antara 3 kendaraan, saya ingin mencari yang terbaik. Oke, kita kalau kendaraannya begini, yang terbaik di antara terburuk lah, tidak ada masalah daripada yang terburuk di antara yang terburuk. Ya. Yang buruk ya, lebih baik yang terbaik di antara yang terburuk itu tidak ada masalah. Oke. Nah, lain kalau putra ini terbaik. Begitu kan, Bang? Oke. Karena nanti kalau saya masuk di partai, orang-orang akan jawab. Oh, bukan hanya partai A ini yang korupsi, yang partai B korupsi, partai C korupsi, partai D korupsi. Betul. Tapi saya ingin mencari yang terbaik di antara yang terburuk. Makanya saya rubah itu. Ya. Tapi kalau capresnya, saya akan mencari yang terbaik di antara yang baik. Oke. Kalau penguasa dari partainya, saya akan mencari yang terbaik di antara yang terburuk. Yang buruk maksud saya. Ya, oke. Karena nanti netizen cerdas loh. Ya. Ketika saya nyorotin A, B juga melakukan. Ya, artinya celahnya juga sama-sama dimunculkan akhirnya. Oke lah, Bang. Dari 3 supir atau nahkoda ini ya, bagaimana kemudian Bang Ipul melihat dari 3 nahkoda ini? Pertanyaan tadi yang saya di awal, Pak. Oke. Sosoknya seperti apa sih menurut? Oke, kita sepakati dulu. Kita melihat menganalisanya kan, saya kembali lagi kepada track record. Ya. Iya toh? Saya kembali lagi pada track record. Bahwa kita sepakati kemarin itu adalah Pak Jokowi. Ya. Iya toh? Ya. Sebagai seorang leader. Yang mana Pak Jokowi ini adalah penguasa. Ya. Demikian pula PDIP-nya. Ini juga penguasa. Artinya apapun yang dilakukan di zaman dulu ketika masyarakat itu tidak setuju, tidak bisa hanya nyalakan Pak Jokowi. Tidak bisa. Kenapa begitu? Ya karena bagaimanapun apa yang dia keluarkan, dia bijaksanakan, dia akan berefek kepada apa itu namanya, akan meminta dukungan dari partai. Kalau partai tidak mendukung, tidak bisa dikerjakan. Tapi kalau sampai terjadi itu artinya sudah terdukung. Ya. Gitu lah Bang Don. Ya. Jadi seperti itu Bang Don. Itu kan Pak Jokowi loh, Pak. Ya. Ya. Nah, sekarang Pak Jokowi sudah tidak bisa untuk menjadi presiden lagi karena sudah dua periode. Maka ini muncul sosok baru lah ya di pencalonan ini. Artinya Jokowi sudah tidak ada cerita di 2024, tidak bisa mencalonkan. Nah, lalu apa yang bisa dianalisa oleh Bang Ipul ketika sudah ini melihat Pak Jokowi sudah juga tidak bisa mencalonkan di 2024 ini, Bang? Oke, saya kenapa saya dari tadi membahas tentang Pak Jokowi juga, karena ini mau tidak mau track record. Tapi saya flashback dulu, Bang. Ya, oke. Pada waktu saya memilih Pak Jokowi itu, saya sempat bercrash dengan keluarga saya. Artinya dengan adik saya, dengan saudara saya yang kebetulan dia pilih Prabowo pada waktu itu. Konflik keluarga akhirnya. Konflik keluarga. Saya cerita sedikit ini intermezzonya ya. Dimana pada waktu itu ya sama, saya di keluarga ini sangat demokratif kan. Ya, adik saya itu mengatakan pokoknya dia Prabowo, bahkan dia ngomong pokoknya Prabowo menang saya jogetan, sampai gitu. Saya mau joget di depan rumahnya mas saya, tapi saya katakan dengan tegas pada waktu itu, pegang omongannya mas kamu deh, ya, kamu harus milih Jokowi pada waktu itu loh ya. Kenapa? Karena kalau kamu milih Jokowi, ini belum jadi nih, masih belum pilihan. Kamu kalau milih Jokowi, kamu bonus Prabowo. Nggak bisa, mas. Kok bisa seperti itu? Loh ini kan bertarung, iya. Tapi nanti ketika Pak Jokowi menjadi presiden, dia dapat bonusnya Prabowo. Akhirnya ketika terpilih, Pak Prabowo menjadi menteri. Artinya milih Jokowi, saya juga dapat Prabowo. Kenapa? Karena saya tahu karakteristik dari Pak Prabowo. Saya tahu persis karakteristik. Kenapa seperti itu? Karena orang banyak melihat bahwa ini ambisi, Bang. Ambisi itu wajib, boleh diperbolehkan. Tapi saya tahu persis karakter. Ambisi karena bagaimanapun dia tetap harus menjadi orang number one. Dan dia tidak bisa lepas dari kekuasaan. Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Itu tidak bisa lepas dari kekuasaan.
Ini sudah mulai masuk ke satu-satu dulu ya. Oke. Mulai masuk ke satu-satunya dulu. Lah, artinya ketika ada bahasa bahwa ini untuk rekonsiliasi, saya katakan bullshit. Itu bukan untuk rekonsiliasi. Lalu untuk apa? Untuk jatah menteri. Karena itu yang diinginkan ketika Pak Prabowo dikeluarkan atau dipecat, ya. Dari TNI itu ada cerita yang diceritakan oleh B.J. Habibie bahwa Pak Prabowo datang ke B.J. Habibie pada waktu itu meminta B.J. Habibie untuk menaikkan Prabowo menjadi Panglima TNI. Pada waktu itu ya? Ada itu di ceritanya atau ketika Pak B.J. Habibie. Nah, disitulah cikal bakal hancurnya hubungan keluarga Cendana dengan B.J. Habibie. Kenapa? Karena almarhum Pak B.J. Habibie, presiden kita itu menolak menjadikan Prabowo menjadi panglima. Kenapa? Karena sudah masuk dalam tahap penyelidikan kasus terkait 98. Tapi saya tidak berbicara tentang 98, nah. Tapi itu salah satu alasan kenapa Pak Habibie tidak mau menjadikan Pak Prabowo menjadi panglima, padahal waktu itu sudah bintang 3 dia. Iya toh? Nah, yang kemarin dipertegas lagi, yang kalau masyarakat umum itu akan melihat Pak Mandandon, kalau masyarakat umum akan melihat bahwa ketika Pak Prabowo itu diwawancara, kalau tidak keliru itu oleh Deddy Corbuzier kalau tidak keliru, atau pokoknya host terkenal lah ya, Najwa ya. Di ruangan ini saya dipecat dan di ruangan ini sekarang saya jadi menteri. Karena itu yang diinginkan. Kekuasaan itu tadi ya. Kekuasaan itu. Gitu. Ya toh? Nah, jadi itu Pak. Kenapa Pak Prabowo menjadi orang yang terbaik juga, anak putra terbaik bangsa? Diakui tidak diakui, Pak Prabowo sudah mendapatkan label bahwa Pak Prabowo ini adalah tokoh negara, tokoh bangsa yang memiliki keikhlasan. Artinya, ketika Pak Prabowo dipecat menjadi TNI, beliau tidak melakukan tindakan apa-apa. Hanya beliau lari ke Jordan. Jadi itu yang Pak Prabowo. Kalau saya lihat Pak Prabowo ini bukan orang yang mudah putus asa. Kenapa? Karena setiap pilpres dia selalu mencalonkan. Makanya selalu saya katakan. Tadi Bang Don mungkin tidak menyimak ya Bang Don. Ambisi itu positif. Tapi ambisi itu harusnya ada setan. Tapi ambisi itu positif. Paham nggak maksudnya? Orang tidak akan menghilangkan semua apa yang menjadi penghalang atau cerita-cerita orang negatif tentang kita, itu akan terpinggirkan ketika kita punya ambisi besar untuk kekuasaan. Ini saya tidak bicara Pak Prabowo ya. Misalnya ada seseorang yang ingin menjadi desa kades misalnya, dia sudah kalah terus, tapi karena dia punya ambisi, maka dia akan berusaha. Itu bukan, itu pejuang, enggak. Berjuang tidak harus ada di dalam pemerintahan. Karena ambisi itulah sehingga semangatnya. Artinya begini Bapak, jiwa yang memiliki ambisi seperti itu, kalau itu diformat dengan baik, maka akan menjadi energi yang positif. Energi positif contohnya seperti Pak Prabowo. Ini energi positif. Saya tidak mengatakan ini energi negatif. Tapi kalau ambisi itu dikelola manajemennya dengan negatif, ini kurang baik. Apa caranya? Kudeta. Itu ambisi juga. Tapi Pak Prabowo enggak. Tapi prinsipnya adalah Pak Prabowo ambisi. Untuk masuk ke ranah presiden presiden. Jadi sekali lagi saya katakan bukan untuk rekonsiliasi, bukan. Tapi karena ambisius itu tadi. Karena dia itu memang sudah berhitung secara politik bahwa ya itu memang waktunya dia itu, kesempatan dia itu untuk masuk ke dalam pemerintahan, dan dari pemerintahan itulah dia akan belajar. Jadi itu Pak. Untuk Pak Prabowo. Lah, untuk Pak Ganjar,
Kenapa tadi saya katakan dua kekuatan ini harus kita pikirkan, yaitu dua kekuatan, satu kekuatan penguasa dan satu kekuatan dari partai. Pak Ganjar itu adalah anak kandung dari PDI. Gimana kan? Partai penguasa sekarang ya. Partai penguasa. Berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu anak angkat, anak sambung lah. Artinya kita tahu backgroundnya Pak Jokowi pengusaha, dia tidak dari awal sudah berkecimpung di dalam dunia politik. Dan saya katakan Pak Jokowi ini beberapa kali di live TikTok saya katakan ini termasuk anak durhaka. Sebelum loh ya, sebelum kejadian MK kemarin, itu saya katakan ini anak durhaka. Tapi Pak Jokowi berbuat seperti itu karena Pak Jokowi the real presiden. Makanya sampai ada bahasa beberapa kali Bu Mega menyindir Pak Jokowi. Nah dari bahasa itu kalau kita bisa membacanya Bang Don, bahwa Pak Jokowi memang balelo orangnya. Beberapa kali, sehingga beberapa kali juga diingatkan oleh Bu Mega bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai. Berbeda ini dengan Pak Ganjar. Sedangkan kita memilih itu adalah the real presiden. Presiden harus berada pada posisi dia itu independen, sebagai tokoh yang paling ditokohkan di atas. Nah, artinya apa? Dan bahasa petugas partai juga selalu dilekatkan. Nah ini yang sangat saya sayangkan dan diaminin juga oleh Pak Ganjar. Maka ini secara umum dulu saya katakan, nanti masuk kepada prestasi ya Bang ya. Jadi di situ Bang. Maka ada kekhawatiran. Nanti yang jadi presidennya siapa? Lebih baik orang itu berdiri tegak mengatakan bahwa saya yang mengatur, daripada orang yang mengatur tidak tahu siapa kita akan. Ini akan sulit diperbaiki. Lebih baik kita tahu sebuah kebocoran genteng, kalau dia kelihatan bolongnya, daripada ini bocor tapi kok ada yang bolong, ternyata ada yang memasukkan dari sebelah. Itu akan lebih berbahaya daripada tidak nampak. Nah, inilah yang saya maksud. Sehingga presiden tidak boleh menjadi namanya petugas partai, petugas keluarga. Tidak boleh. Tapi presiden adalah petugas rakyat. Ini tidak bisa kita. Oh nggak bisa. Presiden tetap punya rakyat, tetap petugasnya rakyat. Tapi ada perlakuan yang berbeda antara rakyat dengan anaknya, antara rakyat dengan partai. Itu juga menjadi pertimbangan. Saya bukan meragukan dari sosok dari Pak Ganjar, gitu. Tapi ini adalah anak kandung yang dari kecil dididikannya tegak lurus. Begitu Bang John. Anak kandung yang kemudian dikhawatirkan orang tuanya ikut-ikut begitu. Sepakat Bang ya? Itu yang kita pikirkan. Saya pikir anak mulai masuk ini ya, Bang John. Lah, sedangkan sosok Pak Anies, kita bilang sosok Pak Anies dulu. Yang pertama adalah Pak Anies itu tidak ada di dalam sebuah partai. Dia diminta oleh partai. Ini berbeda Bang dengan orang yang di partai. Apalagi sosok ketua umum. Contoh Gerindra misalnya, Pak Prabowo tidak berkehendak menjadi pilpres, maka ada kemungkinan kader-kader yang lain akan ngacu. Tapi kalau Pak Prabowo sudah pengen jadi pilpres, pertanyaan saya, apakah Pak Prabowo terbaik di Gerindra? Belum tentu. Tapi kenapa orang Gerindra tidak muncul? Ya karena bapaknya mau naik. Pertanyaan saya, apakah Gerindra akan berani menolak Pak Prabowo? Nggak berani. Karena sudah yang punya lah ya. Karena dia Pak. Karena dia ketua umumnya dan pemilih. Berbeda dengan Erlangga. Erlangga ketua umum tapi bukan pemilih. Karena undang-undang partai itu juga sebelumnya harus ada namanya pendirian.
Di situ ada pendirian yang ada di dalam ADART yang di SK Kemenkumham kan. Ya. Nah, sedangkan Pak Anies Bang ini adalah sosok orang luar yang bukan orang partai. Ini tentang keraguan ya Bang. Iya, iya. Ini tentang keraguan. Sosok orang luar yang bukan orang partai, tapi dia diinginkan oleh partai. Dilamar lah istilahnya begitu ya. Dilamar. Nah, ini saya menarik. Who is Pak Anies? Ya. Ya toh? Kok ada orang luar yang dilamar oleh partai? Partai ya. Sedangkan di dalam partai-partai itu sendiri banyak orang-orang hebat yang punya jiwa leadership ya. juga. Tapi kenapa itu tidak difikirkan? Saya bertanya-tanya. Kenapa Anies sedemikian rupa? Kok dilamar? Oh, pasti ini punya nilai plus ya. Daripada dan bukan imbang Bang Don. Jadi gini, misalnya begini. Saya punya tim pemangkar. Ya toh? Ya. Bang Don masuk. Saya punya perusahaan. Bang Don di tim pemangkar. Bang Don melamar. Ada orang luar yang melamar. Nilainya sama-sama 7. Aku milih mana? Orang dalam yang tim pemangkar. Bang Don yang saya pilih adalah orang dalam. Ya. Karena nilainya sama. Sama ya. Tapi ketika saya memilih orang luar, nilainya jauh. Ya. Artinya nilai orang luar ini lebih daripada orang dalam, sehingga saya lebih tertarik milih orang luar dengan keinginan, dengan sebuah asumsi atau dengan sebuah keinginan dari ketua bahwa ini majukan, kamu ikut di belakangnya. Ya. Disitulah saya menjadi bertanya-tanya, ya toh, ya. Siapa dan kenapa kok Anies? Padahal kader partai banyak begitu. Kader partai banyak. Ya. Nah, itu saya berbicara terkait itu. Akhirnya saya menemukanlah di mana pembeda dari orang-orang ini. 3 orang terbaik ini dengan saya mencari ada pencarian terhadap 3 orang ini, makanya saya tidak langsung memilih. Di TikTok berapa kali ditanya, saya dicurigai Anies, saya dicurigai Ganjar, saya dicurigai Prabowo. Saya katakan saya tidak. Kenapa? Saya masih dalam tahap pencarian untuk saya menentukan pilihan. Saya kemana? Ya. Akhirnya di sana saya melihat. Maka kembali lagi kepada rule dari Garda Sakera atau tim pemangkat, track record. Siapa Ganjar? Siapa Prabowo? Siapa Anies? Mampukah kira-kira? Kita kan bisa mengira-ngira dengan mengadakan namanya hipotesa. Saya akan selalu mengatakan bahwa itu adalah sebuah hipotesa. Ya toh? Ya. Saya hipotesa. Oh, si A mampu, si B mampu, si C mampu. Nah, disitulah saya melihat daripada saya mengada-ngada. Makanya kalau orang tidak punya track record itu sulit. Tapi bagi orang-orang cerdas, tapi kalau orang-orang yang tidak cerdas, tidak bisa milih aja. Pokoknya dia populer. Ya. Tapi orang-orang cerdas, rakyat cerdas, pemilih cerdas, itu akan dilihat. Itu akan dilihat. Gitu. Iya toh? Ya. Nah, kebetulan orang-orang ini memang punya kiprah. Jadi mudah saya mengkomparasikan. Coba tiba-tiba muncul beberapa bulan yang lalu, namanya Tomo misalnya. Misal dulu ya. Tomo sebagai dia datang ingin mencalonkan sebagai presiden. Dicari track recordnya tidak ketemu. Ya maka saya sulit untuk mengadakan penilaian. Dari mana dia loh? Tapi dia muncul loh. Tapi dia muncul dengan membuat beberapa banner yang banyak. Tapi dia muncul juga. Ya. Misalnya memperkenalkan, mengadakan bakso, ke panti asuhan kemana, atau mungkin dia datang merayu siapa, atau dia juga melakukan prosesnya Mbak Im Wong. Misalnya dulu take and give, Benar. Tapi ini yang kita cari calon pemimpin. Jadi saya katakan bahwa saya tidak berani untuk memberikan taruhan tersebut. Nah, tapi karena 3 orang ini adalah orang-orang yang sudah nyata, saya tinggal menganalisa bagaimana mereka itu ketika mereka diberikan kekuasaan yang mungkin tidak sebesar presiden, mampukah dia itu menjalankan kekuasaan itu dengan baik atau tidak. Maka 3-tiganya saya adakan sebuah evaluasi untuk mencari yang terbaik. Semuanya baik, tapi saya cari yang terbaik. Oke? Ya. Jadi seperti itu. Saya yang mau ditanyakan. Masih perlu diperjelas ya? Masih perlu diperjelas ya?
Oke, lanjut. Masih nah itu tadi, maka pertanyaannya kenapa akhirnya kemudian orang-orang partai ini ya mengusung Anies harus dilamar. Sesungguhnya sih ada apa dengan Anies? Nah, gitu. Ini kan sudah masuk ke pertanyaan ya. Yang tadi saya katakan bahwa karena itulah saya mencari. Dengan mencari seperti itu saya bandingkan dengan 3 orang ini. Artinya aku juga mencari siapa Prabowo, siapa Ganjar, siapa Anies gitu loh. Ya. Nah, dari hasil pencarian itu apa yang bagi pendapat? Yang pasti yang pertama, saya tidak menginginkan masyarakat Situbondo hanya mendengarkan kepada siapa saya memilih. Saya tidak mau. Tapi yang saya inginkan adalah agar masyarakat Situbondo tahu kenapa Bang Ipul memilih. Ya toh? Ya. Kita ambil satu dulu dari Ganjar. Pak Ganjar ini menjadi gubernur. Artinya dia diberi kekuasaan ketika dia menjadi gubernur. Ya. 2 periode sekarang. 2 periode. Ya. Namanya 10 tahun. Ya. Iya toh? Nah, kebetulan dia jadi gubernur 2 periode di kawasan yang memang itu kawasan merah atau kawasan Banteng. Ya. Sehingga saya katakan normal. Misalnya beginilah, Bang Don. Ini ada pemilihan ketua RT. Ya. Nah, dari 15 orang, 12 orang yang datang keluarganya Bang Don. Bang Don terpilih, apakah Bang Don hebat? Enggak. Normal. Ya. Sehingga itu kalau di dalam bahasa hukum dikesampingkan lah. Tidak masuk dalam penilaian atau mungkin seperti saksi dari keluarga gitu loh Bang Don. Itu saya kesampingkan. Saya cari yang lain. Bagaimana ketika Pak Ganjar itu menjabat sebagai gubernur? Mampukah dia mengamanahkan jabatan itu ketika menjadi gubernur? Itu mudah. Kita menggunakan indikasi. Ya, apa indikasinya? Nah, indikasi yang pertama, ini fakta yang tidak bisa, Bang Don. Fakta yang tidak bisa tolak oleh siapapun bahwa Jawa Tengah, ya toh, bahwa Jawa Tengah itu menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Kalau nggak keliru 3 termiskin di Indonesia. Ya. Artinya berada di urutan bawah ya. Nah, pertanyaan saya ketika Bang Don itu diberi kekuasaan, diberi sawah dengan saya, Bang Don ini kerjakan. Ya. Ya Pak. Ternyata ketika di Bang Don kerjakan, di antara semua sawah yang ada di situ, yang punya Bang Don paling rusak. Pertanyaan saya, Bang Don mampu tidak mengelolanya? Nggak mampu. Itu jawaban yang pertama. Oke. Bisa saya tangkap. Ini fakta. Ini fakta. Ya toh? Ya. Ini fakta yang ada yang tidak bisa diragukan oleh siapapun. Yang kedua, saya mencari UMK. Apa UMK? Upah minimum. Ya. Ya. UMP kalau provinsi. Ya, provinsi. Upah minimum provinsi. Dan kembali lagi, Anies membuat rekor bahwa dia itu terendah UMP-nya. Wah, Anies Ganjar. Jawa Tengah ya, saya katakan ya. Jawa Tengah, bukan Ganjar. Jawa Tengah itu adalah UMP terendah seluruh Indonesia. Ya. Iya toh? Bayangkan. Yang kita selalu ngomong bahwa Kalimantan itu tidak pernah tersentuh, UMP-nya lebih tinggi. Dan UMP itu apa? Itu adalah sebuah kesepakatan, Bang Don, antara pemerintah, tripartit namanya, pemerintah, pengusaha, dan juga buruh. Itu UMP untuk menentukan itu, dan itu bisa dihitung juga bagaimana seorang pemimpin berpihak. Dia harus adil. Ya. Saya mau tanya dengan Bang Don dulu. Ya, kira-kira kalau saya berbicara terkait dengan produk, Bang Don. Ya. Ya toh, perusahaan yang di kota UMP-nya lebih besar dengan produk yang sama, kualitas yang sama. Apakah ketika diekspor atau dijual itu harganya akan jomplang jauh? Enggak dong. Sama. Ya. Tapi di situ diperlukan namanya peran pemerintah untuk dia berpihak kepada siapa. Ya. Ya toh.
UMP terendah loh. Berarti yang diuntungkan ketika upah minimum itu rendah, yang diuntungkan siapa? Pengusaha. Pengusahanya. Rakyatnya Rugi. atau buruhnya Rugi. Saya manajer HRD loh ya. Ya. Rakyatnya rugi. Iya betul. Karena harapannya gajinya mereka dapat besar kan begitu. Karena keuntungannya lebih besar, seharusnya gaji itu ditransformasi, keuntungan itu ditransformasi, diberikan kepada buruh, itu akhirnya tidak diberikan kepada buruh. Ya. Pertanyaan saya, dia itu gubernur pengusaha, gubernur untuk pengusaha atau gubernur untuk rakyat? Ini hanya satu loh, kawasan satu provinsi. Ya. Hah? Ya. Menurut kamu gimana? Menurut Bang Don? Gubernur untuk siapa berarti? Gubernur untuk pengusaha kalau begitu, Pak. Ya. Artinya apa? Bang Ipong melihat kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah. Ya saya kembali lagi. Apakah itu kesuksesan seorang pemimpin? Dengan level yang relatif lebih terjangkau. Gitu. Ya. Dengan level yang dari terjangkau. Ya. Iya kan? Kan ngaruh. Ya. Oke. Artinya bahwa kalau boleh saya menyimpulkan, Ganjar gagal menjadi pemimpin di Jawa Tengah, Pak. Saya pribadi, Ya. saya katakan dengan asumsi dan analisa saya, Ganjar gagal. Ya toh? Ya. Ganjar gagal menaikkan tarafnya, taraf hidupnya, rakyatnya, dan juga gagal untuk mempertahankan, mempertaruhkan, dan memperjuangkan hak buruh. Ya, Ya. Oke. kan begitu. Ya. Nah, berbeda Bang Don. Oh, ini untuk menarik investor ke Jawa Tengah. Sekarang pertanyaannya apa provinsi lain tidak ketakutan kehilangan investor? Faktanya tidak. Mereka tetap kok. Ya. Iya kan? Ya. Faktanya kan tetap. Mereka juga dengan UMP yang di atas juga sukses. Betul. Artinya sungguhnya di provinsi yang lain bisa melakukan UMP yang besar kan begitu, Pak? Buktinya? Iya. Iya. Dibandingkan dengan Jawa Tengah. dengan itu Ya. kan bisa. Ya, oke. Iya toh? Oke. Ya. Sekarang saya masuk ke Ganjar gagal ya. di mata saya. Ya, oke. Sekarang di mata masyarakat Situbondo dan Indonesia, silakan analisa. Silakan analisa. Kok mau beristri 5 atau 4 sorry, beristri 4, beristri 1 aja nggak dikasih makan kok. Nah, kita kalau menyinggung loh ya, kawasannya dikasih 1, ini nggak sukses. Kira-kira mau nggak kita sebagai orang tua, wes saya punya anak, saya titipkan lagi lah, sehingga dia istrinya menjadi 4. Oh, 1 aja keleleran, 1 aja kelaparan, 1 saja dia tidak bisa mencapai pada taraf hidup yang layak, sehingga dia menjadi provinsi miskin. Apakah itu dalam hitung-hitungan? Ya siapa tahu. Masa kita akan menggunakan bahasa siapa tahu? Siapa tahu Bang, ya toh? Siapa tahu nanti kalau dia itu mungkin satu masih kurang Bang. Karena suami yang sukses itu ada wanita hebat di belakangnya. 1 mungkin kurang hebat Bang. Cobalah kasih lagi 3 lagi Bang, sehingga jadi 4. Itu kan bahasa yang itu menunjukkan bahwa kita sebagai rakyat atau kita sebagai orang yang akan memberikan hak kita itu kan bunuh diri. Ya. Akhirnya biasanya ini sudah istrinya dikasih sepiring kurang, karena ada 4 akhirnya menjadi sesendoan. Gak bisa. Ya. Karena politik itu kalkulasi. Oke, siap. segitu kan. Selesai Ganjar Bang ya? Oke, kita lanjut ke Prabowo. Apa yang bisa Bang Ipul melihat tentang Prabowo ini, Bang? Selain tadi yang dikatakan bahwa Oke, nilai UMP Bang Don ya 2023 nanti dikira saya fitnah itu silakan tadi. UMP di Jawa Tengah itu hanya
1.958.000, kalah dengan UMK Situbondo. Ya. UMR ya? Ya, UMR. Kalah loh. Jawa Tengah itu. Dan terendah itu. Hanya 1.958.169 rupiah. Nggak nyampe, nggak. Tapi yang nggak tahu ya kalau nanti jangan-jangan nanti seluruh Indonesia diratakan juga, diturunkan juga nanti ya. Agar apa, investor agar mungkin ya, ini bahasa permungkinan ya. Kembali lagi kepada yang tadi, ya mungkin Bang dengan dia punya istri 4 mungkin lebih sukses. Tetapi kalau saya tidak mau mempertaruhkan hal tersebut karena ini Indonesia. Karena ini bangsa kita, kan begitu ya? Gak apa-apa, ini live ini ya Bang Tom ya, akun TikTok Bang Ipul Sakera ini nasional. Ini mungkin ada sahabat-sahabat saya yang akhirnya sakit hati, nanti saya akan diajar, tapi tetap saya lihat. Kita coba berargumen, siapa tahu nanti mereka berubah pemikiran saya. Ya. Loh, kan siapa tahu? Siapa tahu tadi ya. Iya toh. Ada beberapa sahabat saya di TikTok ini, saya tidak perlu menyebutkan yang dari Medan, dari Irian, dari ini yang saya waktu itu masih netral ya tentunya. Ya silakan tunjukkan, siapa tahu mungkin setelah saya TikTok ini ternyata sumber-sumbernya berubah. Oh enggak Bang, 4 juta lebih Bang UMR-nya, silakan, statistik mungkin bisa nganu ya Bang Dom ya. Oke. Jadi seperti itu Bang Dom. Ya. Oke Bang, kita lanjut ke Prabowo ya. Oke, ke Prabowo ya. Ya, selain tadi Bang Ipul menyebutkan bahwa Prabowo ini ambisius, lalu apalagi yang ambisius positif, bagus, tidak ada yang negatif. Makanya saya kan hanya menjawab pertanyaan dari Bang Don, kenapa Prabowo sudah kalah terus kok masih mencalonkan karena ambisius. Tapi ambisius yang diarahkan pada positif kan. Tapi yang pasti begini Bang Don, secara kemiliteran Prabowo itu saya katakan sukses. Ada kemarin 2019 mengatakan dipecat kok sukses, tunggu dulu kan, itu ada politiknya. Tapi kita diakui tidak diakui Prabowo orang cerdas, yang diakui internasional bahwa Prabowo di dalam kemiliteran itu sukses. Tapi jangan lupa, kemiliteran itu 1 garis komando. Tidak ada kemiliteran itu yang 2 garis komando. Berbeda dengan sipil. Maka ketika Pak Prabowo masuk ke Menhan, ini masih masuk ke dunia kemiliteran karena di sana. Nah, saya kebingungan untuk menguji Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo sanggup Bang Dom? Sanggup menjadi sosok atau tokoh Indonesia atau pemimpin Indonesia, karena dia kan masih di Menteri Pertahanan, berbeda ketika mungkin Menteri Dalam Negeri atau yang lain ya Bang Dom. Nah, itu sulit awalnya. Ya, tapi Bang Don, saya mendapatkan jawaban akhirnya. Apa itu? Ya toh, ketika Prabowo diberikan tugas oleh Pak Jokowi tentang food estate, ketahanan pangan, disitulah saya ingin melihat apakah Pak Prabowo itu mampu dan sukses menjalankan misi sipil di luar misi militer. Ya toh? Nah, akhirnya dia dibukakanlah dengan digelontorkan dana sekian triliun, kalau nggak triliun sekitar 4 triliun untuk membuka namanya food estate ini. Yang kebetulan itu yang kemarin rame singkong, penanaman singkong. Nah, kita tahu di kantor kita sudah saya uruk, saya tanamin singkong, hidup kok ternyata kok. Nah gitu ya. Artinya tidak menurut alam pikiran kita loh ya, itu tidak rumit gitu loh. Lah, faktanya adalah Pak Prabowo ternyata tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang mana ternyata program tersebut itu gagal. Ya toh? Program sipil pertama ini yang dipegang oleh Pak Prabowo itu di luar kemiliteran itu di luar kemiliteran. Iya toh? Itu yang pertama. Di luar kemiliteran, bahwa ternyata program atau food estate itu gagal dengan berbagai macam alasan. Nah, ya contohnya itu karena bibitnya salah, ya musimnya salah. Lah, saya kan jadi bingung. Lah kalau misalnya dia itu jadi orang sumber kolak bertani, dibiayai oleh sendiri, terus kalau salah sih masuk akal. Tapi ini kan ada dibiayai oleh negara dengan penelitian. Lah kok masih gagal dengan anggaran sebanyak itu?
Dengan mungkin alasan bibit itu ya. Iya. Ya. Ya banyak alasannya, artinya itu gagal karena ini ditanamin sampai 3 musim. Ya kalau singkong sih kalau 3 musim ya memang kebablasan itu, bukan 12 bulan, bisa-bisa 1 tahun. Karena singkong itu biasanya ya itu ya paling cepat 8 bulan. Gitu loh. Paling cepat ya, sorry, paling mungkin ya bisa dipanen lah ya. Tapi kalau ke susu ya 6 bulan boleh lah dipanen. Artinya 1 tahun harus 2 kali. Tapi dia muncul ketiga. Nah, ketiga ini pertanyaan saya, kenapa dipaksakan 3? Jangan-jangan baru 3 bulan atau 4 bulan seperti padi terus diambil. Urusan untung rugi di budi. Ya, belakangan di situ saya melihat bahwa Pak Prabowo tidak punya kemampuan di bidang kerjaan sipil. Lah, di kerjaan militernya pun demikian pula. Yang sekarang ketika alutsista di Indonesia itu ternyata kontraktornya, kalau di dalam dunia militer itu ada namanya kontraktor militer, tidak hanya di dunia sipil. Dan ini biasanya perang antar perang dengan orang-orang ini dari kontraktor militer, gitu kan kerja. Ternyata kontraktor militernya adalah milik Prabowo juga. Kontraktornya ya? Iya, yang sekian ratus triliun itu. Nah, di sini saya jadi bertanya-tanya lagi, waduh ini bahaya kalau caranya kayak gini. Kan begitu toh Bang Don? Iya kan? Nah, wah, saya ragu ini akhirnya. Kalau dalam dunia militer saya angkat topi lah. Saya angkat seluruh apa itu namanya, bahkan ketika dia belajar di Israel ya, dia terbaik mengalahkan seluruh jenderal pada waktu itu. Dia terbaik, orang Indonesia terbaik. Makanya dengan Raja Jordan yang pada waktu itu masih pangeran itu berteman baik, karena memang backgroundnya adalah background di militer. Jadi tidak bisa dinafikan, meskipun dia itu dipecat, tapi itu bukan pemecatan karena dia tidak layak, tapi karena memang ini ada urusan politik. Saya tetap berkeyakinan secara dunia militer Pak Prabowo tetap yang terbaik. Begitu Pak Don. Hanya di ketahanan pangan itu. Nah, persoalannya adalah menjadi presiden itu tidak menjadi panglima tertinggi saja, tapi menjadi presiden itu juga dia itu selain menjadi panglima tertinggi dari TNI, juga terhadap masyarakat sipil itu juga jadi pimpinan. Nah, dengan berbagai macam banyaknya tugas satu saja tidak mampu. Lah, ya saya juga tidak tahu, mungkin salah guru ya, salah dukun untuk ketika menentukan hari baik gitu loh. Siapa tahu nanti dapat dukun kalau mau nanam singkong harus hari ini. Ya saya tidak tahu. Tapi di mata saya bahwa Prabowo ketika diberikan tugas pertama kali untuk memenuhi kebutuhannya itu terkait dengan ketahanan pangan dengan mengadakan namanya ekspansi ya. Saya lupa bahasanya karena saya pertanian sesungguhnya. Itu saya katakan gagal. Karena itu sesungguhnya tanah yang masih perawan. Tanah itu. Kenapa? Tanah itu pasti subur lah. Tidak mungkin bekas hutan, bekas hutan terus tanahnya nggak subur. Tapi kalau bekas tambang mungkin nggak subur. Ini bekas hutan. Pertanyaan yang lain sempat dipertanyakan juga, sekian ratus hektar hutan yang ditebang, ya toh, ini kayunya kemana gitu loh. Lah ini saya belum tanya Kotil masih. Biasanya Kotil yang tahu. Kak Kotil yang tahu kayunya kemana. Jadi saya katakan bahwa dalam ujian satu saja, Prabowo gagal. Dalam pemikiran saya, makanya saya jelaskan kepada warga, gitu. Nah, bagaimana nanti apakah kita akan memberikan kesempatan kepada orang yang dalam satu tes saja, satu soal saja itu tidak mampu, apakah kita akan memberikan kemampuan kepada soal-soal yang lain? Kalau saya tidak berani. Oke? Satu gagal. Berarti jawaban sudah nyata. Kemana saya? Ya toh? Ganjar gagal di mata saya, Anies gagal. Prabowo gagal. Orang akan berpikir bahwa saya harus ke Anies. Ya toh? Tapi sebelum saya menyatakan semua ini, saya juga harus berbicara siapa Anies. Betul. Dari hasil saya melakukan penelitian
dari hasil saya melakukan pembelajaran tersebut. Siapa Anies? Ya, karena tadi sesungguhnya ini bermula dari Anies yang dipilih di Pinang. Ya. Gitu Bang. Oke. Ya, kita ngopi dulu aja, Bang. Ngopi dulu. Oke. Ini soalnya gak ada iklannya gitu. Iklannya jadi enak. Ini mulai tadi ngapol. Sudah, maka yang terakhir dari 3 kandidat ini Anies. Bagaimana Bang Ibu melihat Anies Baswedan? Oke. Anies Baswedan ini adalah tokoh cendikiawan, tokoh cerdik, tokoh cerdas dari dunia pendidikan. Makanya saya tidak heran ketika Anies dijadikan rektor, dia bisa mengemban. Ya. Tidak heran, sama dengan saya tidak heran ketika Prabowo sukses di militer, karena itu keahliannya. Ya. Nah, sehingga saya harus mencari juga apa kemampuan Anies yang lain yang bisa dipertaruhkan. Kalau cari yang Pak Anies ini tidak sulit Bang, beda dengan ketika saya mencari sosok Pak Prabowo. Nah, karena hanya yang diuji dalam segi sipilnya itu adalah terkait dengan food estate itu ya. Tapi kalau yang Anies ini sangat mudah. Gitu. Ada pertanyaan bahwa Anies pernah dipecat, ya sama dengan Prabowo. Sama-sama terkena terkait dengan masalah ekonomi dan perpolitikan. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Dan Anies juga ketika di masa pemerintahnya Pak Jokowi dia diganti menjadi menteri. Lah ya kan dia pernah dipecat jadi menteri. Lah itu yang saya maksud pernah. Iya, nanti saya jelaskan di belakang ya. Tapi yang paling pasti adalah saya akan apple to apple ya. Sesungguhnya yang bisa apple to apple itu hanya Ganjar dengan Pak Anies karena sama-sama memegang tampuk kekuasaan berupa gubernur ya. Nah, jadi itu sesungguhnya. Tapi ini juga banyak pertentangan ya, normal lah Jakarta APBD-nya besar. Situbondo aja APBD-nya juga 1,8 tahun pertama, tahun kedua tidur bupatinya. Tidak ada jaminan itu. Kan sama toh? Ya. Apa APBD kita tahun 2023 Situbondo sudah jadi 3 triliun? Belum. Enggak lah. Belum. Tapi pembangunan ada. Makanya saya selalu bertanya, lah periode pertama, periode kedua kemana aja nih uang nih? Akhirnya silpanya banyak katanya. Ya. Jadi tidak jaminan gitu loh. Makanya pelajarannya harus dari depan. Jadi tidak ada jaminan Jakarta itu akan bisa membangun dengan baik meskipun anggarannya besar. Ini tergantung dari manajerial sang leader. Iya toh? Ya. Nah, fakta yang pertama yang saya melihat Bang, ya. Jakarta adalah pusat atau jantung dari negara. Ya. Yang mana ketika Covid 2019 itu ekonomi memang sempat turun, tapi relatif stabil. Dan Jakarta juga mendapatkan namanya penghargaan internasional sebagai provinsi terpadat ya, ibu kota negara yang mampu mengendalikan Covid dengan baik. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena saya pernah terlibat dalam penanggulangan tentang Covid-19. Tidak mudah. Dan ini memang dibutuhkan seorang leader yang itu Bandor ya. Kedua, Jakarta juga mampu melakukan namanya kegiatan nasional tanpa campur tangan APBN, yaitu formula yang mana pada waktu itu dikat tidak boleh. Iya loh, bahkan BUMN sorry, bukan tidak pakai APBN sorry, BUMN. BUMN itu sampai tidak boleh melakukan namanya sponsorship. Tapi dengan tangan dingin Anies dan kecerdasan Anies, formula akhirnya bisa berlangsung. Yang mana tetap dicari kesalahannya sampai sekarang tidak bisa ditemukan. Ya toh? Jangan lupa yang dihadapi Anies itu adalah the real president, yaitu Pak Joko Widodo.
Wis Pak Joko Widodo, kalau Joko Widodo sudah karep, sudah punya keinginan, ada celah sedikit kesalahan, jadi dia. Ya. Jadi dia. Itu Pak Joko. Pak Jokowi. Orang yang sangat bagus, brilian, politiknya luar biasa, kecerdasannya luar biasa, ketegaannya luar biasa. Jadi tidak mungkin tidak ditersangkakan itu namanya. Tapi faktanya tidak bisa. Saya ambilkan example sekarang saja. Sekarang saja Hasto saja, ya toh, Sekjen PDI diperiksa sekarang. Ya. Kita tahu nanti jadinya seperti apa. Hah? Ya. Bahkan kantornya digeledah. Itu Jokowi, Pak. Ya. Ya. Itu Jokowi. Kenapa saya milih Jokowi? Karena Jokowi gagal, gitu. Jadi seperti itu, Pak. Dan faktanya Anies mampu. Ketika Jakarta ini harus berlomba-lomba di bidang olahraga, Jakarta mampu. Saya katakan satu, macam Kemayoran. Itu tidak pernah menang, Pak. Tapi dibawa ke pemerintahan Anies, pernah mengangkat trofi Liga 1, ya. 1, Liga Utama. Ya. Itu zamannya Anies. Yang dimana Anies pada waktu itu tidak boleh duduk turun untuk mendapatkan namanya hadiah. Itu kan terviral, tapi Anies sadar. Saya katakan luar biasa orang. Oke. 3, pembangunan JIS. Yang mana orang jauh dikatakan bahwa JIS tidak layak sebagai lapangan internasional, faktanya FIFA turun. Kaget melihat ternyata di Indonesia ada lapangan yang semewah dan sesempurna ini. Ya. Iya kan? Ya. UMP di sana tinggi ketika inflasi tinggi, inflasi rendah. Jadi bedanya Bang Don, di Jawa Tengah inflasinya tinggi, UMP rendah. Kalau di Jakarta inflasi naik betul, tapi tidak lebih besar daripada kenaikan UMP. Kan gitu toh? Ya. Iya kan? Ya. Disitulah saya melihat, saya mau ngomong yang lain nanti ada waktunya, karena tadi juga ada teman yang ngajak live di TikTok juga. Itu nanti kita buka agar masyarakat Situbondo tidak jenuh lah ya melihat ini ya. Jadi artinya saya katakan, di antara orang-orang terbaik, yang terbaik adalah Anies. Sekarang pertanyaannya, saya belum tentu pemakar akan milih Anies loh ya. Masih belum tentu? Nah belum tentu lah ya. Kan belum dek. Sama dengan ketika hakim menimbang dulu nanti terakhir. Pas nyampe terakhir, sementara saya mau tidur dulu ya. Ini tidak jadi nantinya ya. Sekarang pertanyaannya, Bang Ipul atau Ganda Sakera dan tim pemangkar harus menentukan pilihan kepada siapa Bang Ipul harus memilih. Kepada siapa Bang Ipul harus dia itu menunjukkan dukungannya dan berjuang dalam dukungannya. Dan ini yang menjadi topik kita malam ini. Ini menjadi topik kita malam ini, dan ini alasan terbesar saya, Bang Don. Ini alasan terbesar saya. Saya menaruh artinya kesempatan atau memberikan kesempatan dan berjuang untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Ini yang paling besar alasan saya. Kenapa? Adalah tentang agama saya. Tentang agama saya, agama Islam. Agama Islam pernah mengalami masa kesuraman itu bukan ketika di zaman penjajah. Tapi Islam mengalami kesuraman yang luar biasa itu ketika G30 SPKI, di mana PKI menjadi dominan di Indonesia. Banyak para ulama yang terbunuh, banyak para ulama yang dipenjara. Itu di zaman PSBY. Dan ketika kita berbicara tentang sosok Soeharto, Pak Harto, saya pelaku sejarah karena saya suka sekatun dengan Pak Harto.
Saya belum pernah mendengar Pak Harto itu begitu menggencetnya orang Islam. Tidak pernah ada. Orang yang dicap sebagai seorang diktator, orang yang dicap sebagai orang yang otoriter, tapi Islam itu tidak pernah menjadi bias dibandingkan waktu Gestok. Ini saya jelaskan. Ya, okay. Saya cut di situ, saya balik bertanya kepada Anda. Ya. Bang Don, presiden masuk setelah dewasa, ingat siapa presiden? Saya itu dari Pak Harto dapat? Pak Harto masih. Oke, berarti dari Pak Harto. Ya. Saya langsung berarti bagus enak. Kalau sudah kenal dengan Pak Harto, berarti kita sudah tua. Tapi masih saya muda Pak. Iya. Artinya kan begitu. Ya, tapi ingatlah presiden masih nututi lah. Saya mau tanya dengan Mas Don, pernahkah Mas Don mengalami beberapa masa presiden? Adakah menteri ini pembantu kan? Ya. Artinya pembantu kan apa kata Bapak? Ya. Apa kata silakan? Adakah pemerintah melakukan namanya kebijakan melarang untuk mempergunakan corong di dalam madang? Nggak ada. Di zaman siapa yang ada? Di zaman Jokowi. Betul? Ya. Pernahkah Bang Don pernah mendengar pemerintah bermusuhan dengan Habib dan para kiai-kiai dengan bahasa intoleran dan yang lain-lain? Pernah tidak? Tidak pernah. Yang ada? Yang saya dengar itu di zaman Jokowi. Di zaman Jokowi. Ya. Itu faktor utama saya, Bang Don. Ya. Kita sekarang dipertontonkan bagaimana Palestina sedang berjuang. Umat Islam di situ dibantai habis-habisan. Dari mana? Dari awal ketika Israel datang dianggap sebagai tamu oleh orang Islam, yang kemudian Israel melakukan gerakan membumi hapuskan Palestina. Karena ketika Islam menjadi mayoriti, maka umat yang lain, Bang Don, itu tidak akan pernah terganggu. Silakan cari di mana. Silakan cari di seluruh belahan dunia. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, oke. Itulah faktor utama saya, pertanyaan saya. Ketika azan dilarang, ketika banyak habib yang dipenjara, ketika banyak ulama dan kiai yang dituding radikal, siapa penguasanya? Ya. Jokowi sebagai presiden. Ya. Siapa penguasa partainya? PDIP. Dari tiga orang ini, saya ragu apakah bisa saya titipkan Islam, agama yang sangat saya banggakan. Ya. Dan saya punya keyakinan, dan juga di samping keyakinan bukan hanya terkait fanatisme saya kepada Islam, meskipun itu faktor yang utama saya, tapi fakta dari ketiga ini yang memiliki kemampuan dan track record yang luar biasa, yang selalu dikumandangkan oleh namanya pemangkar, harus melihat track record ketika kalian memilih pemimpin, bukan orang yang baru datang dengan membawa mie kanan kiri. Itu yang kalian ambil, karena suatu saat kalian yang akan dikasih makan mie ketika nasi yang seharusnya kalian makan diambil oleh pemimpin kalian. Track record, kemampuan Pak Anies nyata dan fakta, beliau adalah yang the best di antara yang best. Dia punya kemampuan manajerial tinggi, punya keilmuan yang tinggi, dan juga dia mampu membawa pada situasi menjadi rahmatan lil alamin. Terbukti 2017 ketika framing bahwa akan ada namanya perpecahan di Jakarta, faktanya selama 5 tahun Anies begitu mesra menggandeng semua umat. Kenapa?
karena di dalam jiwa Anies terkandung jiwa rahmatan lil alamin. Itulah betul saya bagi sebagai ketum Garda Sakera, sebagai pembina tim pemangkat, saya lebih mempercayakan Indonesia untuk dipimpin oleh sosok Anies Baswedan. Ya, itu endingnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya akan berjuang untuk minimal di Situbondo. Saya akan berikan jarak yang sangat besar terkait dengan kemenangan Anies. Kenapa? Karena ini penting untuk agama kita dan untuk bangsa. Begitu Bang Don. Oke, artinya bahwa Pemangkar sekarang mendukung Anies Baswedan, Bang ya? Betul. Ya, oke. Baik pemirsa, dimanapun saja Anda berada ya, itulah tadi gambaran dari 3 sosok calon presiden, yang dimana dari beberapa analisa dari 3 orang kandidat calon presiden Indonesia ini, akhirnya Pemangkar yang melalui sang leadernya yaitu Bang Ipul mendukung dan ingin berjuang untuk Anies Baswedan agar bisa memimpin Indonesia ya. Begitu Bang ya? Ya betul. Oke. Dan ini gini Bang Don, karena cukup lama kayaknya ya. Ya. Sudah berapa jam ini? Sudah 1 jam lebih ya. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Jadi pertanyaan di TikTok banyak. Ya. Pertanyaan Facebook juga ada ya kayaknya ya. Jadi karena waktu tidak ada, saya akan buka front tertentu nanti. Mungkin ke depan kita akan live untuk menjawab khusus. Kenapa? Karena malam ini kita memang mengkhususkan mengacarakan, menentukan, memutuskan bahwa tim Pemangkar Garda Sakera yang ada di dalamnya Garda Sakera, tim S1, Sri Kandi Pemangkar, GKH Sahabat, kita akan berjuang untuk kemenangan pasangan Anies Baswedan. Semoga Allah menyertai kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam. Bum bum Garda Sakera. Hurra. Salam pembaharuan. Salam. Ya, itu nanti kita